Guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoy. Guys, kali ini Mang Odoy kembali akan ngebahas masalah tentang hoak ijazah Jokowi palsu ya. Ini memang sangat menyakitkan hati ya, tapi sebetulnya ini adalah sepertinya seperti perang ya. Ini bukan perang intelektual ya, apa yang dikatakan Desmond gitu ya, Rasmond ya. Memang ini bukan lagi perang intelektual karena guys segala bukti-bukti itu dicari-cari guys ya. Misalkan ketika tim tipu ya yang diketuai oleh para pengacara itu Hidayat, siapa ya, mengatakan bahwa mustahil Jokowi masuk tahun 80 ya karena ada kurikulum tahun 1978 yang mengalami perpanjangan karena adanya perubahan kebijakan terkait tahun ajaran baru di Indonesia ya. Jadi pada masa itu tahun ajarannya diperpanjang ya. Cuman guys diperpanjangnya itu cuman 6 bulan ya guys. Jadi bukan 1 tahun ya. Jadi kata tim tipu itu yang dari UGM pengacara katanya ya. Mustahil tahun 78 ya, kata saya nggak mustahil, itu pasti tahun 78 ya. Tahun 80 ya. Karena apa? Karena perpanjangan waktu itu awalnya dari 6 bulan ya. Jadi pada tahun itu perpanjangan waktunya dari akhir kurikulum biasanya pada bulan Januari, kemudian pindah jadi bulan Juli ya. Jadi awalnya misalkan awal semester baru itu awal tahun baru itu, tahun pelajaran baru itu tahun misalkan Desember ya. Jadi bulan Juli karena akhir dari perpanjangannya sampai Juni saya kalau nggak salah ya. Jadi Jokowi masih pada tahun itu karena mungkin tapi tahunnya bukan tahun Januari tapi bulan Juli masuknya ya. Jadi seperti sekarang, jadi sampai sekarang kan tahun ajaran baru itu masuknya Juli ya. Dan Agustus ada upacara besar, kemudian ospek dan lain-lain. Itu awalnya itu memang tahun ajaran baru bulan Juli itu pada tahun 78 ya. Waktu itu juga Mang Odoy tahun 78 itu ya SD ya, kelas 4 kelas 5-an gitu ya. Jadi ketika itu waktu perang Piala Dunia ya, Mario Kempes saya rasa. Itu pas seru-serunya Piala Dunia Argentina tuh ya. Jadi Mang Odoy hafal betul ya. Mang Odoy pun waktu itu kecewa ya karena dikira mau naik, tahunya diundur dulu. Saya kira tidak naik, ternyata itu adalah penambahan penyesuaian supaya mungkin lebih internasional ya. Jadi sama ya, semua jadi nambah 6 bulan ya. Awalnya tahun ajaran baru itu Januari, jadi bulan Juli gitu aja ya. Jadi Jokowi pasti bisa masuk jadi angkatan 80 ya, bisa jadi karena perpanjangannya bukan 1 tahun. Kalau 1 tahun itu pasti ya mustahil ya. Jadi itu adalah kesepakatan ya atau kurikulum baru tahun 75 yang 78 yang memperbaiki kurikulum tahun 75 ya. Itu dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 0211 strip U strip 1978 ya. Jadi guys, ini tipu ini memang mengada-ada ya. Fakta-fakta baru katanya dari orang penting. Coba ini dengar ya. Kita sedang mengkompilasi beberapa bukti-bukti baru, salah satunya penerimaan si Penmaru.
Bahkan ada masukan yang sangat berharga kepada handphone kami dari tokoh pentingnya. Kelompok tolak ijazah palsu usaha Gak Punya Malu, tipu UGM, mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah Jokowi. Demikian diungkap Koordinator Tim Tipu UGM, M. Taufik dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Video pada Senin, 21 April 2025. Muhammad Taufik mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi dari sosok yang merupakan tokoh penting terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Bukti baru itu yakni terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru, si Penmaru. Informan tersebut, kata Taufik mengatakan bahwa pada tahun 1978 ada perubahan kurikulum yang mana kelasnya diperpanjang 1 semester. Dengan begitu, Jokowi tak mungkin mendaftar kuliah di tahun 1980, melainkan tahun 1981. Tim hukum kita itu selalu konsolidasi. Salah satu bentuk konsolidasinya itu adalah kita menegaskan. Ya kan, dari orang penting ya. Jadi seakan-akan orang pentingnya itu yaitu dalangnya ya, puppet. Ini kalau sedangkan yang Tipu, kemudian Rasmon, kemudian yang Roy Suryo dan Tifa itu adalah puppetnya. Jadi wayangnya, hanya wayang doang ya. Ini ada pemikirnya ya. Mungkin tujuannya menggantikan Gibran itu ya, hingga tujuan utamanya. Tetapi ini tidak chaos ya. Jadi demonstrasi ketika tadinya inginnya mungkin seperti tahun 98 ya. Ingin reformasi gitu ya. Tapi ini kurang chaos ya. Karena orang-orangnya kan orang-orang oportunis semua itu kelihatannya ya. Jadi tidak dengan hati ya. NPK sehingga diada-adain semua ya. Misalkan ketika ini fotonya tidak ada hitamnya di sini, iya warna hitam, atau bisa jadi untuk sebuah pertunjukan di Aiman mungkin itu dihapus dulu ya. Jadi ini kita seolah-olah diberi satu kacamata ya, tetapi kita jangan bodoh ya, dibodoh-bodohi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Karena perlu diingat Bung Rasmon pun waktu pembunuhan Vina itu dia diorder sama pengacara yang sekarang jadi pengacara Jokowi ya, bahwa dia harus membuka kembali telepon gitu ya. Ternyata kalah. Jadi Bung Rusmon ini juga adalah ilmuwan pesanan. Dia selalu masuk ke wilayah-wilayah yang penting ya. Jadi ketika dia tidak berhasil, dia tidak ada masalah, dia mencari lagi mungkin ya. Jadi demikian ya. Karena saya peneliti pesanan karena selalu demikian ya. Kalau peneliti kan biasanya bukan karena pesanan ya, karena keingintahuan dan tidak ngotot gitu ya. Ketika bersalah ya udah, misalkan ya, itu kan yang Times New Roman kan bukan hanya komputer yang menggunakan Times New Roman kata saya juga ya. Bisa jadi itu misalnya mesin toko ya. Times New Roman kan dibuat tahun berapa? 1930-an lah atau berapa ya, jadi tahun dulu ya, tahun jebot gitu ya. Jadi ini mungkin kata Bung Rosman dan ini adalah Time New Roman dari komputer. Itu saya lihat posisi hurufnya juga agak miring-miring gitu, nggak jelas ya. Jadi itu kelihatannya pakai yang huruf pakai besi itu. Pernah saya bahas di video sebelumnya ya mengenai hal ini ya. Ini jadi selalu dia mengatakan bahwa ini dengan mata kuda kita digiring supaya kebenaran itu berada di pihak Roy Suryo dan Rasmon ya. Misalkan kalau kok ini kan tesis gitu ya. Ini tesis, masa tesis bisa lulus? Ini kan tesis bukan S2, S1 gitu. Ini punya siapa kata Iman? Ini punya kawannya. Tuh kan udah nggak bohong lagi kan.
Itu kan bukan punya Jokowi yang bacaan tesis itu tanda tangan ya. Ini masyarakat harus hati-hati ya melihat ini karena perlu diingat Bung Roy juga kan punya masalah ya dulu pernah dipenjarakan gara-gara menghina Jokowi ya dengan stupa Jokowinya itu ya. Guys, sekali-kali kita harus hati-hati guys. Pada kenyataan ini adalah perang politik ya, bukan perang ilmiah. Kita dibodoh-bodohi oleh mereka guys. Dengan dalih bahwa dia ahli forensik. Padahal ya forensik dari mana? Ya sekolahnya dia betul-betul forensik. Apakah dia sudah mempunyai, kalau guru istilahnya mempunyai apa sebuah ijazah gitu ya bahwa dia adalah ahli forensik. Saya belum lihat. Kalaupun ada ijazahnya mungkin ijazahnya ijazah palsu ya karena pengetahuannya begitu memaksakan gitu, memaksakan kehendak gitu ya. Ini semacam ada ruda paksa gitu ya. Aduh, ini saya bahwa perkataannya yang benar, yang lain salah ya. Padahal bukan hanya pada waktu itu bukan hanya komputer ya, ada juga yang menggunakan percetakan ya, percetakan analog ya, bukan itu analog. Saya lihat dari lembaran pengesahan itu dari percetakan karena seperti di video yang dulu-dulu saya katakan bahwa itu adalah seperti embosan dan hurufnya itu tidak tengah, tidak simetris. Ini agak ke sini, di ke sini. Ini jadi kelihatannya pakai tangan ya. Oke guys, kita harus hati-hati ya pada kenyataan ini. Kita harus berpikir jernih ya. Kita jangan serab istilahnya ya bahwa dia adalah profesor. Profesor juga ada yang linglung guys ya. Seperti di dalam anekdot-anekdot film gitu ya, ada Profesor Linglung gitu ya. Mungkin harus diperiksa ya. Oke guys, mungkin cukup sekian juga sudah uyuhan. Salam kreatif dari Jokowisme dari Mang Odo.